Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Erdah dari kelompok 3, Prodi Perbankan Syariah. NIM 212105010051. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Seperti yang kita ketahui, badan usaha dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan firma, yang ketiga persekutuan komanditer, dan yang keempat perseroan terbatas. Adapun yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana bisnis ini ialah bisnis usaha yang paling sederhana yang dibentuk dan didirikan oleh seorang pengusaha dengan atas namanya sendiri, dalam tujuan untuk memperoleh penghasilan. Di mana bisnis perseorangan ini dibagi menjadi 2 bagian. Di antaranya yang pertama, bisnis perseorangan yang berizin. Bisnis yang masuk dalam kelompok ini yaitu bisnis usaha yang telah mendapatkan izin dari dinas pemerintahan yang terkait. Dan yang terakhir, bisnis perseorangan yang tidak memiliki izin. Sama halnya seperti bisnis usaha yang dilakukan para pedagang, seperti pedagang emperan, penjual asongan, toko sembako, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bentuk badan usaha yang kedua, yaitu persekutuan firma, di mana firma adalah suatu kerjasama pendata untuk mengoperasikan bisnis usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama yang sama serta tanggung jawab yang kuat dan keuntungan yang harus terbagi rata. Dan selanjutnya nomor 3, persekutuan komanditer. Dalam persekutuan komanditer ini merupakan bentuk perjanjian antara 2 pihak yang mana salah satunya bersedia dalam menanggung segala risiko yang akan dihadapi sampai memtaruhkan harta pribadinya. Sedangkan pihak satunya hanya perlu menanamkan modal tanpa harus mencampuri dalam perjanjian yang dibuat. Dan hanya bertanggung jawab akan perjanjian modal yang disetorkan kepada persekutuannya. Dan yang terakhir nomor 4, perseroan terbatas. Di sini yang dimaksud dengan perseroan terbatas ialah badan hukum yang mempersekutukan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar tersebut yang akan dibagi melalui saham dengan ketetapan yang ada dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya. Dan juga ini merupakan perseroan hukum yang terbatas karena akte pendirian harus mendapatkan surat pengesahan dari hukum dan HAM. Dan para pemegang saham ini itu merupakan perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab yang terbatas sesama pihak, di mana hal ini yang dapat membedakan bisnis PT dengan bisnis lain seperti firma dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.